Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma 3 dari kelas F ingin mempresentasikan tugas besar kami. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 20241010-2007 dari Teknologi Informasi, dan rekan saya Bisma Kauren Faradian, NIM 202410101089 dari Sistem Informasi. Dari tugas besar dari dosen yang diberi, kami memutuskan untuk membuat aplikasi seperti pencatatan transaksi dari transaksi belanja. Nah, tapi transaksi belanjanya ini kami sasar itu ke toko-toko kelontong. Kenapa kami menyasar toko-toko kelontong? Karena di daerah dekat rumah kami masih banyak terdapat toko-toko kelontong atau toko-toko kecil di sekitaran rumah itu yang masih banyak berjualan. Nah, kebanyakan dari toko-toko tersebut itu masih menggunakan catatan konvensional yang mungkin menggunakan buku. Nah, di mana dari seterus transaksi itu dicatat di buku itu. Nah, kenapa mereka mencatat transaksi mereka? Nah, mereka itu nanti akan ada setiap bulannya itu kayak pentotalan transaksi selama 1 bulan, terus apa ya, buat intinya itu buat rekapan keluar masuk uangnya itu biar supaya jelas lah. Kemudian itu nanti paling krusialnya itu adalah di akhir tahun. Di akhir tahun biasanya mereka itu akan tutup buku dan merekap transaksi dari awal bulan sampai akhir bulan di tahun tersebut untuk sebagai evaluasi transaksi kegiatan belanja mereka. Nah, di sini mungkin bisa dilihatkan Mas Bima untuk Nah, sudah kelihatan ya? Ya sudah, silakan Mas Bima. Ya, pertama ini kan kita mau pakai itu apa dah? Jenis filenya itu CSV. Jadi yang pertama import CSV. Terus ini yang kedua ini import datetime. Nanti kita bakal nyimpen data tanggal pas transaksi dilakukan. Terus import iOS ini intinya buat biar kalau programnya di run itu bersih. Ini saya buat variabel nama file, isinya nama CSV-nya. Supaya nanti kalau kita mau ubah-ubah nama filenya itu tinggal ubah di sini aja. Ini iOS.system.cls ini untuk membersihkannya tadi, sepaket sama import iOS ini. Nah, di sini ada fungsi baca data. Isinya pakai with open, nama file pakai R karena reader as CSV file barang, delimiternya pakai koma. Nah, saya pakai for perintah for di sini supaya nanti pas ditampilin itu rapi, berbaris ke bawah. Sini ada fungsi tambah data. Pertama buat variabel yang nantinya buat nampung list. Nah, di sini saya ada tanggal, datetime.now ini fungsinya buat nyimpen tanggal, nama barang, total harga ini nantinya dari harga per satu barang dikali jumlah barangnya. Ini urutan append-nya nanti bakal dari nama barang, jumlah, total, harga, sama tanggal. Nanti urutannya gitu pas ditulis. Ini perintah untuk nulisnya pakai yang append. Pakai write rows karena di sini saya pakai supaya bisa di preview. Saya pakai extension buat preview. Kalau pakai write row biasa udah pakai S, itu nanti cuman keisi di satu tabel begini doang. Udah, ini hapus data. Nah, di hapus data ini bikin lagi variabel buat nampung listnya. Nah, di sini saya pakai di read dulu, dipakai perintah baca. Tapi ada append-nya di sini, soalnya biar ini keisi.
Sini masukkan urutan list yang ingin dihapus. Nah, sini ada rumusnya ya. Pakai nomor minus sama dengan 1 itu nanti sama dengan nomor dikurangi 1. Kenapa? Soalnya itu list kan mulainya data yang paling awal itu dari 0. Nanti kalau biasanya kalau orang awam kan masukannya 1 ya. Nah, kalau di list ini, kalau 1 di sini nanti yang kebaca yang ketela. Makanya saya di sini bikin nomor begini. Nanti larinya ke 0. Kalau kita input 1, larinya ke 0. Aqua. Sini edit data sama juga pakai ini. Ya, sama. Tapi di sini di input indeks ke 0 itu nama barang, karena list mulainya dari indeks ke 0. Nah, di sini saya di menu pakai formatting string, pakai tanda petik 3 ini supaya bisa langsung di enter, karena kalau ngetik print lagi capek. Mungkin kalau yang di bagian looping Roberto bisa dijelaskan. Baik, kalau yang di looping ini sistem dari pilih menu tadi yang di atas. Ketika user nanti ketika menjalankan program, user itu akan dikasih kayak sebuah menu buat pilihan. User ini mau ngapain? Kalau misalnya user menyebutkan angka 1, berarti user ini akan melihat riwayat transaksi yang udah diinputkan sebelumnya. Tapi ketika user memilih menginputkan angka 2, maka user akan masuk ke tambah transaksi, yaitu menambah transaksi baru. Dan kalau user memilih angka 3, nah nanti ini user akan menghapus data. Nah, misalnya ada data nih yang transaksi belanja yang udah dimasukin tapi ini salah. Nah, itu akan memilih angka 3 untuk menghapusnya. Nah, tapi kalau misalnya user nih udah benar menginputkannya tapi ada kesalahan misalnya di harga atau di banyaknya barang, nah nanti akan memilih angka 4 lalu masuk ke menu edit transaksi. Nah, setelah itu semua selesai atau tidak ada kepentingan lagi di aplikasinya, nah nanti user akan boleh menginputkan angka 5 untuk exit, dan di sini kan di break, aplikasinya juga akan berhenti. Daripada bingung nih, bolehlah untuk Mas Bima coba di run agar tidak bingung yang lihat. Nah, itu fungsi dari import iOS biar bersih. Nah, kita kalau mau lihat transaksi tinggal pencet pilihan menu 1. Nah, itu keluar semua. Nah, itu fungsi dari for ini. Nanti datanya ke bawah gini biar rapi. Alur jalannya itu dikasih pilihan menu, nanti pilih 1. Apabila pilihan menu sama dengan 1, kita panggil fungsi baca data. Nah, terus tekan apa saja. Coba Mas, dicoba untuk yang tambah Mas Bima. Iya. Ini tekan apa saja sembarang, enter. Nah, kembali karena ini while through infinite looping. Nah, di sini kita mau tambah data. Pilih apa nih? Hari, roti, masukkan jumlah barang 2.000. Nah, harusnya total harganya 4.000 ya. Transaksi sukses. Nah, kita lihat di sini. Nah, sehari roti 2 harganya 4.000. Kalau misal salah mau diganti ya, pencet 4. Nah, list yang ingin diganti ini dari urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya mau ganti list yang ke-7. Roti. Ganti. Pop ice, 5 barang.
satu, harganya 2.000. Harusnya kebacanya 2.000. Wah, betul berarti. Di sini tadi harusnya Sari Roti udah ganti Popeyes. Kembali lagi karena looping. Terus masuk ke hapus transaksi. Hapus. Nah, urutan list yang ingin dihapus sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah dari 1 ya. Mau hapus yang aku nomor 1. Hapus. Kembali. Tuh, sudah kehapuskan yang aku. Apabila teman-teman sudah selesai, tinggal pencet exit. Nanti infinite looping-nya di break. Selesai. Nah, itu aja sih aplikasi yang kami buat untuk ya setidaknya mempermudah para toko kelontong itu nanti untuk mencatat transaksi mereka lah, apa yang konsumen belanja. Jadi nyatetnya itu nggak ada lagi yang namanya ceritanya bukunya yang hilang lah, bukunya yang kena hujan, bukunya yang gigit tikus. Jadinya catatan transaksi mereka itu aman. Nah, jadinya kegiatan jual beli mereka itu lebih aman lah, lebih baik lagi lah ke depannya. Mungkin sih itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Bima? Ya, cukup sudah. Dari Mas Bima juga cukup ya. Boleh di close Mas Bima, di share screen. Mungkin itu saja dari saya dan rekan saya. Untuk kekurangannya atau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami berdua mohon maaf, karena ya kami juga pemula di sini. Mungkin kalau memang ada kesalahan dalam kata atau koordinatnya, kami mohon maaf. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.